Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan. Beberapa waktu lalu, Yusuf Mansur datang kepada tokoh tabligh, yaitu Dery Sulaiman. Kita pikir Dery akan menasihatinya lalu mengajaknya khuruj. Karena kalau salah satu langkah jamaah tabligh itu adalah khuruj. Khuruj itu adalah keluar, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga untuk berdakwah. Bisa saja itu jumlah harinya 3 hari, ada yang sebulan, 40 hari, 3 bulan, dan seterusnya. Wilayah khurujnya bisa dekat, bisa juga jauh. Bahkan bisa sampai ke Bangladesh dan India di sana. Kalau kita bilang, ya biasanya kalau teman-teman tabligh datang ke saya, dia biasanya mengajak saya khuruj. Nah, sebelah saya lagi nyari nafkah untuk kebutuhan anak dan istri. Dia akan bilang, ya akhi, ente jangan terlalu hubud dunia. Sebelah dia sambil membacakan ayat, wala tansa wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah apa yang dikasih Allah untuk kehidupanmu nanti di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Begitu biasanya ayat yang dibaca. Jangan lupa nasibmu di dunia. Jadi bagi kawan-kawan tabligh itu, mencari ekonomi itu hanya dalam rangka tidak lupa, tidak melupakan kehidupan dunia. Bukan dunia tujuan utama. Saya bilang, ya iyalah, tapi ketika Yusuf Mansur datang, saya pikir Yusuf Mansur akan diajak khuruj. Gitu. Ya akhi, duit ente ada banyak, mari kita khuruj. Enggak, mari kita khuruj 3 hari dulu dah. Atau kita coba khurut 40 hari. Kita pikirnya kalau Yusuf Mansur diajak khurut 40 hari ya mungkin dia akan tercerahkan gitu. Semangat buasnya mengumpulkan uang-uang sedekah dari masjid ke masjid akan berkurang. Tapi dalam dialog yang panjang itu Yusuf Mansur nggak diajak khuruj. Malah bercerita dengan ketawa-ketawa. Yusuf Mansur di saat itu menjelaskan diksi sedekah yang dia bawa. Aneh emang lagi bawa diksi baru dalam persedekahan. Dan yang saya heran, kenapa nggak dikritik di saat itu? Itu bukan ajaran Islam gitu. Masih itu yang dilakukan. Ini kita juga heran kadang-kadang, kenapa ya? Di saat perlu menasihati kawan itu dengan kebenaran, itulah sebenarnya dakwah yang paling hebat gitu. Tapi ketika itu kita lihat, Yusuf Mansur tidak mendapat nasihat seperti itu. Malah tindakannya melakukan praktek-prakteknya dengan ajaran sedekah selama ini, itu dianggap sebuah pembenaran gitu. Mereka ketawa bersama-sama bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Ya kebenaran tetap sebuah kebenaran, siapa yang tidak menjalannya tetap akan dikritik oleh orang lain. Nah kita melihat apa yang diceritakan Yusuf Mansur di hadapan pemuka tabligh itu tentu sebuah kesalahan. Yaitu bukan sebuah ajaran Islam gitu. Mana ada ajaran Islam mengajak sedekah seperti itu. Lantas mengeles gitu. Oh ini kan seperti aneh yang bangun rumah. Aneh ini lagi renovasi, belum nampak wujud yang sebenarnya. Apa Islam itu nggak nampak wujud sebenarnya? Islam semenjak mula pertama datang itu sudah nampak wujudnya gitu. Ini udah 20 tahun mengumpulkan sedekah dari masjid ke masjid, dari satu tempat ke tempat lain, videonya bertebaran di mana-mana, orang sudah ribut, korban berjatuhan, itu dianggap sebuah hal yang biasa gitu. Heran saya ini, saya juga heran gitu. Heran saya, terus terang aja. Dan yang lebih heran lagi, orang tidak menggunakan akal pikirannya ketika mendengarkan apa yang saya sampaikan. Malah menimbulkan mengkritik hal-hal yang nggak penting. Ini kan sebuah kesalahan gitu. Tapi yakinlah perlindungan kepada tabligh itu tidak akan berguna apa-apa. Karena kesejatian tabligh itu adalah kaum seperti kaum sufi yang sedang mengajak orang untuk mencari jalan Allah. Lantas ketika ada orang lain datang tidak dinasihati, ya kita tidak tahu mungkin ada pertimbangan apa gitu. Tapi kalau kaum-kaum tabligh yang biasa kita jumpai, biasanya senantiasa mengajak untuk khuruj dan mengajak untuk sejenak melupakan kesibukan duniawi. Ayat yang dia bacakan seperti yang saya bacakan tadi itu, jangan kamu lupakan. Jadi dunia ini bagi kaum-kaum tabligh hanya sekedar tidak melupakan. Tidak melupakan. Wala tansa nasibaka minad dunia. Supaya kamu nggak lupa tentang nasibmu di dunia. Jadi carilah uang, tapi prinsipnya jangan sampai lupa aja, bukan untuk menumpuk kekayaan. Nah sekarang Yusuf Mansur kerjanya tiap hari itu menumpuk kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Apa itu
sebuah cerita dakwah gitu. Itu bukan cerita dakwah. Itu bukan dakwah, tidak akan sadar orang, tidak akan bertambah orang masuk Islam dengan cara-cara itu. Malah yang terjadi adalah orang alergi, ya. Orang alergi lama-lama nanti menjadi apatis dan bisa nanti menjadi ateis. Cita agama bullshit lah orang begitu nanti. Jadi ya mesti kita harus menasihati bersama-sama bahwa langkahnya itu membuat mudarat kepada Islam gitu. Dia sendiri bisa jadi kaya. Nah bagaimana cerita uang sergah nggak pakai hitungan ekonomi? Kemana nggak kaya? Pasti kaya. Tapi yang kayanya sendiri gitu. Sama lah yang disebut dengan cerita multi level marketing. Coba lah cerita yang di atas-atas sih kaya. Yang bawah-bawah itu yang disebut dengan delicious loser gitu. Jadi orang-orang bawah itu disebut delicious loser. Ya, orang kehilangan tapi dia senang. Nah kita kan tidak mau Islam itu seperti itu. Orang nggak bisa dong dihibur-hibur. Oh Anda dapat pahala, Anda akan kaya. Kurang apa? Kaya. Yang kayanya Iso Mansur. Kenapa? Uang yang dia dapatkan tidak pakai hitungan ekonomi. Tidak ada hitungan ekonomi. Patungan usaha misalnya. Pengusahanya ngebohong-bohongan, pasti itu. Karena nggak pakai standar bagaimana orang membangun usaha gitu. Kalau patungan usaha modal awalnya berapa, dari pengendali berapa, kan begitu orang membangun usaha. Lihat aja tuh di bursa efek tuh. Perusahaan TBK yang sudah IPO. Ada itu saham pengendali berapa. Baru nanti ya kira-kira 20%, ya paling tinggi 25%, itu dilempar kepada masyarakat. Dari itulah trader pribadi ini, trader recehan ini bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit uangnya. Tapi kalau dia nggak punya modal utuh, lantas ngajak orang bangun usaha gitu. Itulah yang terjadi pada Iso Mansur. Akhirnya uang itu nggak jelas, yang kaya dia sendiri aja. Gimana nggak kaya? Uang nggak pakai hitungan. Di masjid ini dapat sekian. Di rogoh di masjid ini dapat sekian. Datang ke masjid ini, modalnya apa? Modalnya ya mantra-mantra sedekah aja. Sedekah sudah dijatuh ke nilai mantra-mantra. Nanti juga akan kita buat video khusus tentang mantra-mantra ini. Jadi begitu para pemirsa, kita ingin memberikan nasihat ini kepada siapapun yang ingin menuju ke arah kebaikan. Dan sekali lagi tentu saja kita sangat kecewa ya. Mengapa Iso Mansur di saat datang ke tabligh tidak diajak khuruj? Malah upaya itu didiamkan dan sambil ketawa-ketawa bahwa cerita-cerita itu seolah seperti benar. Dan orang mendengarkannya itulah kebenaran gitu. Dan itu tentu saja sebuah kesalahan dan kita sendiri sangat kecewa dan bertanya-tanya tentang konsistensi kawan-kawan kita di tabligh di mana ada penyimpangan bisa ditolerir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.